Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan yang saya hormati, kemudian dari pemerintah Kota Palembang yang saya hormati, nama saya Amin dari fraksi PDI Perjuangan. Saya melihat dari berbagai macam izin tadi, saya menyoroti terkait dengan masalah ekonomi. Ini belum ada yang menjawab kelihatannya. Yang pertama tadi terkait dengan masalah BUMD. Saya melihat tadi BUMD sudah memakai PD Pasar Jaya, PD Pasar ya. Dan saya melihat juga karena potensi ekonomi cukup banyak di sini, terutama saya ingin melihat kebijakan terkait dengan pasar tradisional. Di pasar-pasar tradisionalnya seperti apa potensi PAD-nya, dan kemudian perlakuan dari setelah dibuat BUMD PD Pasar itu seperti apa kebijakannya, karena kalau di Kota Bekasi ini masih belum. Dan saya melihat juga terkait dengan kebocoran retribusi, biasanya kalau pemerintah ini tadi sebenarnya sampaikan Pak, dulu DAD, sekarang kita seperti itu Pak. Sekarang namanya Badan Penanaman Modal PTSP ya Pak, ya, perizinan satu itu ya. Pak Herman, ya Pak Herman silakan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak dari kami, dan mungkin akan kami berikan share juga apa yang dapat kami sampaikan. Memberikan tanggapan mungkin kepada atau teman-teman atau yang lain. Dari mana sih sana? Menambahkan aja Pak, saya Muhammad Rahmat dari Sekcam Bekasi Barat, bahwa kewenangan wali kota yang diberikan kepada camat itu dari total 43 izin dan non perizinan itu bukan 3 Pak, tapi 4. Itu dikoreksi aja Pak. Yaitu yang pertama SIUK, TDP-nya enggak Pak, TDP-nya tetap di PTSP. Yang kedua adalah SITU disebutnya Pak, surat izin tempat usaha, dengan diberikan kalau di sini IGR, jadi 12 item usaha. TDP tidak Pak, di kita masih di BPPT kita, jadi rekomnya teknisnya dari Desilinda, jadi tidak di perumahan Pak, di kampung. Nah, dengan luas tanah itu adalah 350 meter, rumah tunggal ya, tunggal dan non perizinan Pak. Mungkin di sini ada berbeda dinas teknisnya saja Pak, seperti reklam itu, seperti IGR ya Pak ya, dari Polhut Pak. Ini untuk kawasan kami Pak dari kecamatan, dan juga ada baliho ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Rombongan Komisi A DPRD Kota Bekasi serta layanan administrasi terpadu kecamatan, yang mana alhamdulillah kami dari Kecamatan Seberang Hulu 1 ini sebagai pilot project paten untuk Kota Palembang, yang mana perencanaan dilaksanakan pada tahun 2014 langsung oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Pada saat itu di tahun 2014 dan 2015 pelaksanaan paten ini belum sepenuhnya dilaksanakan di Kota Palembang, khususnya di Kecamatan Seberang Hulu 1. Apa yang disampaikan oleh Kepala Bagian Data Pemerintahan bahwa pelaksanaan paten seutuhnya itu baru akan kami laksanakan pada bulan Februari 2016 ini. Ke belakang, dari 2014 dan 2015 kami yang ada di Kecamatan Seberang Hulu 1 ini melaksanakan paten
hanya sebatas rekomendasi yang memang sudah kita laksanakan di tingkat kecamatan, baik itu rekomendasi perizinan maupun juga pelayanan publik lainnya, khususnya mungkin pelayanan publik masalah kependudukan. Jadi dari tahun 2014 dan 2015 kami di tingkat kecamatan, tidak hanya di kecamatan Seberang Busogaru, tapi di seluruh kecamatan di Kota Palembang mempersiapkan sarana dan prasarana yang ada untuk pelaksanaan paten. Loket dan prasarana paten tempatnya itu bisa ada 3 hal mungkin yang saya pertanyakan sekaligus menyelesaikan. Yang pertama, kalau dibandingkan dengan Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan paten, kalau tidak salah penjelasan dari Pemkab Sidoarjo mengalokasikan anggaran dari 700 sekian juta untuk menunjang pelayanan paten di setiap kecamatan akan ditingkatkan menjadi 1,2 miliar kalau tidak salah. Sehingga jumlah luar biasa pelaksanaan. Di Kota Palembang kira-kira seperti apa kira? Kalau di Kota Bekasi cukup 2 miliar. Nah ini supaya ada perbandingan. Bekasi berapa sekarang? Kita masih melakukan pembenahan. Jadi kami mencoba menjelaskan dari mulai persiapan paten ya. Jadi kalau Sidoarjo bocorannya ada anggaran khusus untuk paten. Namun kalau Palembang untuk pertama ini kami mempersilakan coba-coba mengajukan anggaran untuk persiapan loket dan fasilitas lainnya dalam rangka pelaksanaan paten di kecamatan. Jadi kalau di Palembang bervariasi Pak. Jadi sesuai dengan yang direncanakan oleh kecamatannya masing-masing. Mungkin di kecamatan SU1 200 juta, di Selatan Borang 100 juta cukup, sudah siap macam itu. Jadi di dalam, karena kecamatan di Palembang ini dia punya anggaran masing-masing, jadi dimasukkan di dalam anggaran masuk sesuai kebutuhan. Sementara untuk operasional ke depan, dia semacam ATK, dia melekat ke belanja ATK-nya, jadi tidak khusus untuk paten gitu. Kemudian kalau Adipura, camat ini diberikan tugas dan tanggung jawab untuk kebersihan wilayahnya kebersihan dan keindahannya masing-masing, bekerjasama dengan SKPD teknis. Kalau kebersihan ada DKK gitu kan. Jadi dia koordinasi dengan DKK bagaimana ya, untuk menciptakan Palembang di wilayah masing-masing menjadi kecamatan yang bersih. Kemudian untuk lampu dan jalan pertamanan juga ada kepala dinasnya ya, di sebelah kami ini. Nah, Pak Camat, Ibu Camat juga berkoordinasi dengan kepala dinasnya. Jadi bagaimana untuk menciptakan kecamatannya menjadi kecamatan yang indah, yang terang benderang gitu. Jadi koordinasi ini berjalan di semua instansi terkait. Ada pertemuan rutin yang Pak Wali Kota setiap minggu itu kan mengundang camat-camat dan SPT terkait. Nah, salah satunya membicarakan masalah evaluasi.